Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kalau PKS mengkritik program pemerintah, itu artinya program pemerintah itu sudah benar. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kalau PKS mengkritik program pemerintah, itu artinya program pemerintah itu sudah benar. Tapi kali ini kasusnya terjadi di Pemda Provinsi DKI Jakarta, di mana fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengkritik terhadap kebijakan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono terkait dengan aksi bersih-bersih dari warisan Anies. Anies Baswedan adalah gubernur sebelum Pak Heru Budi Hartono. Jadi Pak Heru Budi Hartono ini adalah pejabat sementara yang mengisi kekosongan sampai Pilkada 2024, sampai terpilihnya secara definitif gubernur baru. Nah, pada saat diangkat sebagai PJ Gubernur, Presiden Joko Widodo itu mengatakan, menitip pesan bahwa fokus atau prioritas dari Pak Heru Budi Hartono adalah mengatasi kemacetan dan normalisasi Kali Ciliwung dan kali-kali yang lain yang ada di Jakarta. Jadi intinya jelas ya, selama 2 tahun menjabat ini Pak Heru Budi Hartono harus tancap gas untuk menyelesaikan program tersebut. Karena memang program ini kan selalu menjadi keluhan warga DKI Jakarta, terutama macet dan banjir. Nah, kalau fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa Pak Heru Budi melakukan aksi bersih-bersih, ya itu wajar ya. Mungkin PKS tersinggung karena warisan dari Anies itu dulu dibersih-bersihkan oleh Pak Heru. Maksudnya ini dalam ini kali yang kotor banget di Jakarta dibersihkan oleh Pak Heru sehingga bersih seperti sekarang ini. Ya meskipun beberapa waktu terakhir ini banjir di Jakarta, tapi tidak sampai meluap seperti yang lalu-lalu. Ya bisa dikatakan selama 5 tahun Anies menjabat banyak membuang waktu untuk mengatasi banjir yang sudah tahunan di Jakarta. Karena kalau dia mengikuti rancangan untuk pengendalian banjir di Jakarta sebenarnya nggak ada masalah. Justru Anies melakukan pengendalian banjir, program pengendalian banjir dengan melakukan normalisasi Cilebin itu di akhir masa jabatannya. Ya tentunya tidak akan selesai. Pada saat menjabat, Anies selalu mengatakan bahwa masalah kebijakan apa istilahnya pembebasan tanah yang menjadi kendala. Padahal itu bukan yang utama ya. Kalau memang Anies bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menawarkan komunikasi yang baik seperti yang dilakukan oleh Pak Heru sekarang ini, di mana pemilik lahan yang dibebaskan itu ditawarin 2 opsi, ya mau pindah ke rumah susun atau dengan ganti rugi. Ya saya yakin pasti ada kendala di lapangan karena seperti kita ketahui banyak sekali mafia-mafia tanah yang mereka ingin berusaha menangguk keuntungan di tengah program-program pembebasan tanah seperti ini. PJ Gubernur Heru Budi menyatakan bahwa masa jabatannya dalam 2 tahun ini dia akan berusaha menyelesaikan 4,5 km program normalisasi Kali Ciliwung. Di periode sebelumnya, sebelum Anies Baswedan, itu sudah diselesaikan sekitar 16 km. Jadi artinya bisa tercapai target sekitar 20 km. Yang seharusnya pada saat Anies menjabat kalau dilanjutkan ya mungkin bisa lebih dari itu atau bisa mencapai target yang sekitar 30 km ya. Tapi udahlah itu sudah berlalu ya. Yang penting sekarang ini. Jadi PKS ini berusaha mengulik-ngulik supaya jejak Anies itu tidak dihapus ya. Ya sekarang justru Pak Heru ini kan sedang rajin-rajinnya melakukan normalisasi Kali Ciliwung ya. Ini kan sebenarnya jejak kotoran Anies yang tidak pernah dilakukan oleh Anies ya. Kalau kita perhatikan beberapa video ini kan memperlihatkan bagaimana Anies tidak melakukan normalisasi sama sekali terhadap Kali Ciliwung. Ya mungkin dia melakukan tapi dengan kuantitas yang rendah sehingga tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, selepas Anies menjadi gubernur, langsung Pemda DKI dan PUPR itu gercep atau kerjasama langsung tancap gas untuk menyelesaikan program normalisasi Kali Ciliwung. Yang paling utama yang urgent saat ini yang dilakukan adalah melakukan sodetan dari Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dan ini jaraknya sekitar 1,6 km. Nah,
Kalau program ini berhasil atau sukses, ya, istilahnya luapan Kali Ciliwung itu bisa dialihkan ke banjir Kanal Timur. Nah, tentunya akan mengurangi beban Kali Ciliwung yang mendapatkan kiriman dari Bogor atau karena menampung curah hujan lokal di DKI Jakarta. Nah, kembali kepada fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ya. Rupanya fraksi PKS DPRD Jakarta ini takut gitu ya. Jejak Anies itu hilang dan otomatis juga program-program yang dulu didukung oleh PKS mati-matian akan hilang juga. Misalkan seperti jalur sepeda, terus pengecetan dinding-dinding di lokasi publik itu akan hilang ya. Justru PKS ini sekarang seperti tutup mata bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Heru sekarang ini tidak dilakukan oleh Anies sama sekali, atau justru sengaja ditelantarkan untuk menyandera masyarakat DKI Jakarta atau warga Jakarta tetap dengan kondisi banjir atau tetap dengan kondisi macet, karena memang tidak ada program yang signifikan yang solutif bisa mengurangi kemacetan bagi warga DKI Jakarta maupun kondisi banjir yang masih mengancam, masih mengintai warga DKI Jakarta. Dulu Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa apabila beliau menjadi presiden, masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan, dan apa yang diungkapkan oleh presiden waktu itu memang benar bahwa Presiden Jokowi sudah membangun 2 bendungan di daerah puncak Bogor sana, dan untuk menampung air hujan sehingga air kiriman dari Bogor itu bisa dikendalikan volumenya. Nah, terpaksa program ini tertunda di Jakartanya. Kalau di hulunya sudah diberesin, tapi di hilirnya jadi masalah. Karena pada saat itu Anies menjadi gubernur, program-program untuk pengendalian banjir di Jakarta memang sudah ada direncanakan dari tahun 70-an, itu dihentikan sama sekali. Bahkan Anies lebih tertarik dengan program sumber resapan yang ternyata gagal total. Ya, ini semoga menjadi pelajaran kita ya. Jadi siapapun yang memerintah mestinya mereka tetap berpegang pada master plan atau tata ruang ataupun hal yang memang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, supaya tidak jadi kemandekan. Kan kalau kemandekan, masyarakat yang harus menerima akibatnya.